Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Ayo lebih baik. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran yang minggu lalu atau di Jumat yang lalu, yakni tentang pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa belajar dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kisah keteladanan Nabi Ilyas. Ya, sebelumnya sudah Bapak jelaskan tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman selain sebagai nabi juga sebagai raja, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Zabur ya sebagai pedoman untuk kaumnya. Termasuk Allah berikan mukjizat yang berupa suaranya yang indah. Kemudian juga Nabi Sulaiman dapat menguasai jin, hewan, angin, ya. Nah, itu sudah Bapak jelaskan kemarin ya. Sedangkan Nabi Sulaiman dapat mengalahkan Ratu Balkis dan seterusnya, itu sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang ada kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Kaum Bani Israel ya, Phoenicia, penduduk Baalbek ya, mereka menyembah berhala bernama Baal ya, di bawah pimpinan Raja Ahab di daerah apa? Libanon. Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam di tengah-tengah kerusakan. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas putra Yasin bin Panhas bin Aizar bin Harun. Nah, itu ya, Nabi Harun adalah salah satu dari saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab ya kepada kaumnya Nabi Ilyas berupa kemarau panjang. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam tetap ingkar ya dan berbuat durhaka kepada Allah. Nabi Ilyas alaihissalam tidak berputus asa. Nabi Ilyas alaihissalam terus berdoa dan bersabar ya, meskipun apa? Meskipun kaumnya ingkar dan berbuat durhaka kepada Allah. Ya, Nabi Ilyas berdakwah bertahun-tahun ya. Tapi nyatanya apa? Kaumnya tetap ingkar. Kaumnya Nabi Ilyas akhirnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala ya, yakni berupa kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Ya, semua hewan dan tanaman mati kelaparan dan kekeringan. Ya, cuman kaumnya Nabi Ilyas ini ya malah semakin durhaka pada Allah, ya ingkar kepada Allah. Dianggap penyebabnya itu adalah Nabi Ilyas. Ya, azab tidak menyadarkan kaum Bani Israel ya. Kaum Bani Israel semakin berbuat aniaya dan durhaka.
Ya, mereka mengira azab yang datang atas ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Menganggap Tuhan mereka marah. Ya, akhirnya mereka bersepakat untuk menangkap dan membunuh Nabi Ilyas alaihissalam untuk dibawa ke hadapan berhala Baal. Jadi anggapan mereka itu dari Nabi Ilyas. Ternyata memang karena kedurhakaan mereka. Nabi Ilyas alaihissalam beristirahat ya, karena mereka ingin membunuh, maka Nabi Ilyas berusaha ya mencari perlindungan, ya perlindungannya kepada Allah, dan Allah melindungi Nabi Ilyas ya. Lalu karena Nabi Ilyas sudah berjalan jauh ya, lalu Nabi Ilyas beristirahat ya, menghindari kejaran kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam ya beristirahat di rumah kosong ya. Saat memasuki rumah tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan pemuda yang sedang sakit. Pemuda itu ternyata bernama Ilyasa ya. Nah, Nabi Ilyas akhirnya merawat Nabi Ilyasa yang masih ada keturunan dari Nabi Harun hingga sembuh, dan Nabi Ilyas pun ya mengangkat Nabi Ilyasa menjadi anaknya, jadi menjadi anak angkatnya ya. Kemudian Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa bertemu dengan kaumnya ya, setelah lama ditinggal. Lalu Nabi Ilyas kembali lagi kepada Bani Israel ya. Ternyata setelah ditinggal, Bani Israel mau mendengar dakwah Nabi Ilyas. Mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bani Israel berjanji ya akan mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas pun berdoa dan akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas dengan menurunkan hujan yang berkah yang dapat menumbuhkan tanaman dan hewan-hewan. Ya, karena apa? Karena tadi mereka sudah berjanji untuk beriman pada Allah dan sejahtera. Kemudian ya akhirnya mereka meninggalkan berhala ya, Baal ya. Setelah mereka beriman pada Allah, mereka hidup sejahtera dan bahagia sampai Nabi Ilyas lanjut usia dan bahkan wafat. Nah, ini keteladanan Nabi Ilyas yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, berani menyampaikan kebenaran. Ya, kalau misalnya kalian melihat ada temannya yang mencontek, boleh kita tegur dengan lemah lembut ya, atau menyampaikannya kepada guru. Nah, gitu ya. Kemudian terus semangat dan pantang menyerah ya. Walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ya, tetap semangat ya. Jangan mudah putus asa ya. Terus kita kejar, kita raih cita-cita kita ya, walaupun pada saat ini pandemik belum berakhir. Kemudian sabar dan memiliki kependirian. Nah, ini kawannya menjawab jawaban yang tidak sama dengan kita, kemudian kita lihat kawan kita itu ya jawaban lain, kita ikut-ikutan. Ya, ini namanya tidak mempunyai pendirian ya. Kemudian senantiasa menolong orang lain yang dalam kesulitan. Selanjutnya adalah ya kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum Bani Israel ya Punsia, penduduk Baalbek, mereka menyembah berhala bernama Baal ya di bawah pimpinan Raja Ahab di daerah Libanon. Sepeninggalan Nabi Ilyas ya akhirnya kembali durhaka ya. Nah, Nabi Ilyas wafat, mereka durhaka. Terus dilanjutkan dakwahnya oleh Nabi Ilyas alaihissalam ya. Akhirnya Allah kembali yang memberikan kepada mereka azab berupa kemarau yang panjang ya. Melihat kondisi tersebut, akhirnya Allah mengangkat Nabi Ilyas
menjadi rasul. Ya, kemarau panjang ya. Nabi Ilyasa terus-menerus mengingatkan ya kaumnya, namun hanya sedikit yang mengikuti dakwahnya Nabi Ilyasa ya, dari banyak ya kaumnya, tapi hanya sedikit yang ikut. Ya. Nabi Ilyasa berdakwah meneruskan dakwah ayah angkatnya ya, yaitu Nabi apa? Nabi Ilyas ya. Diteruskan oleh Nabi Ilyasa. Kaumnya Nabi Ilyasa ya, yang lain mengabaikan ajakan ya, sehingga mereka mendapat azab ya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kemarau panjang yang lebih pedih dari sebelumnya ya. Kalau misalnya kemarin 3 tahun, tapi ini mungkin lebih panjang gitu ya, lebih daripada 3 tahun. Kemudian azab dari Allah akhirnya membuat mereka bertaubat. Ya, setelah itu bertobat lagi mereka. Namun sayang, seiring bertambah usia Nabi Ilyasa, ya Nabi Ilyasa sudah lanjut usia, mereka pun kembali kufur dan durhaka. Dan melupakan ajaran Nabi Ilyasa. Ya, keteladanan Nabi Ilyasa. 1, selalu bersyukur. Mestinya waktu tahun-tahun lalu ya, dia sudah diberikan kesejahteraan, tentunya harusnya sekarang bersyukur gitu. Misalnya kayak kalian sudah mendapatkan nilai besar, tentunya harus bersyukur ya. Jangan nilai besar menjadi bahan kesombongan, nggak boleh ya. Rajin belajar terus ya, dan selalu semangat dalam menjalankan tugas ya. Kalau ada PR atau ada tugas, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu. Artinya berani dalam menegakkan kebenaran ya. Tadi kalau misalnya ada yang mencontek, boleh kita adukan gitu. Kalau kita mencontek, jangan dong, jangan dibiasakan ya, kita jangan biasa ya, selalu bekerja sama dalam kebaikan ya. Misalnya tadi kalau ada temannya yang tidak punya rautan, boleh kita berikan pinjam rautan. Atau mungkin temannya kemarin tidak masuk sekolah, kita beritahu bahwa pelajarannya kemarin tuh ini itu ya, dijelaskan sama temannya. Itu namanya bekerja sama dalam kebaikan, sehingga temannya yang lain temannya yang ketinggalan pelajaran pada hari yang lalu bisa kekejar ya, bisa mengikuti gitu. Nah, berikutnya adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, dan ketika umur 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ya, tidak ada ayah dan ibu. Sebelumnya 3 bulan di kandungan ya, Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Setelah lahir dan berusia 6 tahun, Nabi Muhammad meninggal oleh ibunya ya, menjadilah yatim piatu. Nabi Muhammad begitu sangat perhatian ya terhadap anak-anak, terutama anak yatim. Orang yang peduli dengan anak yatim, maka nanti berdekatan bersama Nabi Muhammad di surga. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang peduli dengan anak yatim, maka di surga bersamaku. Muhammad mengangkat 2 jari tengah dengan jari telunjuk ya, dikatakan seperti itu, berdekatan nanti di dalam surga ya. Selain kepada anak yatim, Rasulullah SAW juga perhatian dan peduli kepada para perempuan yang ditinggal wafat suaminya, yakni para janda. Dan Nabi Muhammad juga sangat perhatian kepada nasib orang-orang yang berkesulitan, yaitu du'afa, miskin, yaitu disebut kaum du'afa. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membantu para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, artinya pahalanya besar ya, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan selalu sholat malam pada malam harinya ya. Ini hadis riwayat Bukhari, artinya
pahalanya ini sangat besar ya bagi orang yang perhatian terhadap anak yatim, perhatian terhadap orang miskin, terhadap para janda, sangat besar sekali pahalanya. Apalagi sekarang ini adalah bulan Rabiul Awal nih, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad, ya bulan dimana. Berikutnya peduli kepada seluruh makhluk Allah ya. Itu selain Rasul peduli kepada anak yatim, kepada janda, kepada orang miskin, juga Rasulullah peduli kepada makhluk Allah ya. Ya, peduli tidak hanya terbatas dengan manusia saja ya. Namun kepada makhluk Allah lainnya juga kita harus peduli. Ya, misalnya kepada tumbuhan, hewan, gunung, sungai, lingkungan dan sebagainya. Ya, baik, alhamdulillah pelajaran kita pada kali ini ya sudah selesai. Mari kita ya sekali lagi akhiri dengan baca hamdalah dan ingat ya untuk tugas menyusul ya. Kalian cukup menyimak atau nanti boleh ada yang merangkum, silakan ya.